Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 SMK 5 Jember akan melakukan wawancara di home industry Pia Kepel yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kaliwates, Jember. Misi Ibu, berapakah target jumlah produk setiap bulannya? Target sebelum ada corona kita biasa produksi 80 box sehari. Tapi setelah ada corona, penjualan menurun, kita hanya bisa mampu melakukan produksi 30 box sehari. Berarti nggak setiap hari produksi? Tidak sehari produksi, maksimal 1 minggu kita produksi 4 kali. Tergantung pemesanan sekaligus pasaran. Kepel sudah didistribusikan ke daerah mana saja, Bu? Pia Kepel ini kita hanya melayani sebatas dalam kota untuk produksi setiap harinya. Tapi kalau untuk masalah orderan dari luar kota, alhamdulillah sudah banyak yang respon dengan Pia Kepel. Misalkan kemarin saya ngirim ke daerah Serpong, Jawa Barat, saya ngirim ke daerah Malang, seperti itu. Jadi hanya sebatas permintaan konsumen saja. Berarti kalau nggak ada pemesanan dari luar kota Enggak, kita nggak kirim keluar kota. Modal didapatkan dari investasi, tabungan, atau deposito bank. Kita masalah akumulasi modal itu hanya dari penghasilan setiap hari. Jadi kita nggak punya yang namanya tabungan ataupun apa nanti deposito, enggak. Hanya dari distribusi tiap hari kita kumpulkan duitnya, baru terkumpul bikin modal lagi, muter terus begitu sampai kita akhirnya bisa nyelengi bisa bikin, bisa beli mesin apa satunya lagi gitu. Bahkan modal fisik atau modal manusia? Modal manusia. Modal manusia. Kenapa lebih mengutamakan modal manusia? Karena memang sejak dari awal saya ingin membantu, yang pertama membantu bukan masalah pengangguran, tapi pengen bantu ibu-ibu di sekitar sini bisa menambah income untuk rumah tangga. Yang kedua, saya juga ingin memberdayakan adik-adik, misalkan ada yang mau magang seperti itu. Saya hanya ingin Pia Kepel ini bisa menjembatani PKL anak-anak yang hidup magang, itu saja. Dalam situasi pandemi saat ini pasti ada penurunan target. Iya. Hal apakah yang menjadi strategi agar perusahaan tetap berjalan? Kemarin itu memang sempat kita bukan vakum ya, tapi mengalami pengurangan produksi. Biasanya kita produksi 70 box, 80 box, akhirnya turun sampai 30 box. Tapi kita sampai sekarang bertahan masih 30 box kita lakukan. Kalau misalkan ada orderan, seperti kemarin ada orderan, kita berani bikin 60 box, itu karena ada orderan. Jadi normalnya tiap hari kita bikin hanya 30 box. Itu pun hanya dalam kota saja. Kita nunggu orderan, beda. Produksi bukan karena faktor nunggu orderan, tapi kita memang produksi karena kita memang harus produksi. Misalkan aku sendiri kan punya toko tetap di dalam kota. Misalkan ada orang tiba-tiba mendadak datang mau butuh beli Pia Kepel, nggak masalah, silakan. Berkurang produksi saya, sisanya baru saya tarik ke oleh. Jadi kita nggak perlu nunggu adanya orderan, tapi kita memang butuh harus produksi untuk ngisi stok untuk oleh-oleh. Awal pandemi Ibu produksi? Awal pandemi kita nggak produksi sama sekali, malah. Berapa bulan? Kita vakum sekitar 6 bulanan. Buat saya 1 bulan produksi hanya 4 kali itu vakum. 1 bulan hanya 4 kali, mati sudah. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa setiap hari produksi, mati. Selama 7 bulan kita seperti itu mengalami itu. Tapi kita sudah mulai bangkit sekarang, minimal 1 hari 30 box kita punya stok. Apakah ada perbaikan atau perubahan di tempat Ibu? Sejak dulu kita memang seperti ini. Alat-alat juga ada yang berkembang Ibu ya? Pasti berkembang. Dulu awalnya kita nggak punya mixer, kita nggak punya oven besar, kita sudah punya sekarang. Malah ovennya 2 sudah besar-besar. Mixer yang dulu awalnya kita nggak punya mixer besar itu yang bisa menampung 15 kilo, kita sekarang sudah punya.
oven itu oven kayak apa ya? Oven itu yang berdiri itu oven apa namanya tuh? Oven tangkring itu namanya. Itu awal ibu memproduksi, apakah sudah ada alat dan tempat? Sudah ada. Jadi sudah dipersiapkan mulai sebelum kita merambah ke toko oleh-oleh, kita kan awalnya memang mulai dari toko eceran saja dong, toko-toko kecil, warung-warung gitu. Awalnya kita nggak punya mixer memang, tapi karena kita sudah punya planning, aku harus ke toko oleh-oleh. Karena tujuan kita memang pengen pemasaran sak Jember. Aku pengen Pia Kepel ini dikenal dengan halayak ramai di luar kota. Akhirnya kita nyelengi sedikit demi sedikit, akhirnya bisa beli mixer. Awalnya oven kita yang kecil, oven kita sekarang sudah besar. Selama produksi itu lebih banyak yang beli langsung di sini atau di toko-toko? Sama saja seimbang. Karena memang rata-rata pelanggan saya konsekuen, orangnya konsekuen. Mbak Indah punya stok di rumah, habis Bu. Sekarang yang ready di mana Mbak Indah? Oh, di Sarimadu. Mereka langsung ke Sarimadu. Padahal harganya lebih tinggi. Mbak Indah, tolong ya, usahakan besok jam 12 aku sisakan 30 box tak ambil. Berarti saya harus punya stok lebih untuk produksi yang sekarang. Saya harus punya stok lebih. Kenapa? Karena aku juga utamakan harus naruh di toko oleh-oleh. Seperti itu. Biasanya rata-rata pelangganku memang mereka selalu konfirmasi 1 hari sebelumnya mesti order. apabila aspek unik dari home industry itu dicuri atau diambil atau ditiru dari bagian lainnya, bisa ibu punya memproduksi Pia Kepel yang rasanya seperti ini dan dicuri atau ditiru sama perusahaan lain, bagaimana ibu mengatasinya? Sebenarnya nggak masalah, saya nggak pernah masalah karena dulu memang pernah kita ketika mengalami lagi naik daun ya, Pia Kepel lagi naik daun itu ada yang memang bisa mampu bikin produk yang sama seperti kita. Tapi saya nggak masalah. Kenapa? Karena saya yakin konsumen itu punya ciri khas sendiri. Setiap konsumen mereka punya selera masing-masing, jadi nggak bisa ditukar gitu. Saya tetap cuek, nggak masalah. Sampai sekarang kita tetap eksis. Pelanggan saya tetap. Rata-rata penghasilan setiap bulannya itu berapa? Kamu ngomong setiap bulan loh ya. Setiap bulan itu kan kalau diakumulasikan kan nggak sama, maksudnya nggak sama tiap bulannya. Soalnya setiap bulannya kan belum tentu kita produksi satu hari setiap hari, belum tentu kita produksi 20 hari, belum tentu kan tiap bulannya. Jadi beda-beda. Misalkan saya produksi 1 minggu itu maksimal 4 kali produksi, 1 kali produksi bisa mendapatkan minimal 150.000 pemasukan saya. Itu bisa dijadikan untuk modal produksi, untuk bayar listrik, untuk bayar pekerja, itu harus dibagi-bagi. Untuk kemasan harus dibagi dari 150.000 itu dicelengi seperti itu kalau untuk mengakumulasikan modalnya. Bikin usaha Pia Kepel ini langsung bikin turun tangan dari karyawan ibu, langsung apa ibu sendiri dulu? Aku sendiri yang duluan, aku dan suami yang bikin adonannya, suami, terus dia yang oven, saya yang pasarkan, saya nyales sendiri. Itu kenapa saya nggak mau pakai sales orang lain, karena memang itu tadi kita masih baru lahir. Saya butuh untuk membaca kondisi pasar ya, respon masyarakat bagaimana terhadap produk saya, tantangan saya harus bagaimana, yang harus saya lakukan apa saja, seberapa besar sih aku bisa melakukan pemasaran saya, nyampe mana. Nah, itu. Jadi ketika saya sudah bisa membaca kondisi pasar saya, baru saya punya sales. Itu pun masih 2 bulan ini, kita masih punya sales. 2 tahun ini saya baru punya sales. Di saat ibu ngirim keluar kota itu kan permintaan dari pelanggan. Nah itu apa saja kendalanya? Kalau masalah pengiriman keluar kota, kita kan nggak pakai pengawet. Sejak dari awal produksi kita memang sudah komitmen nggak mau pakai pengawet. Jadi resiko yang terbesar yang pertama, jamur di tengah jalan. Belum nyampe di tujuan sudah berjamur. Yang kedua, resikonya hancur. Hancur karena memang pengiriman paketan kan biasanya kan kalau dibanting ataupun dilempar-lempar itu. Yang ketiga, masalah pengemasannya, misalkan tidak bagus, tidak fit pack gitu,
jelek hasilnya, oh wes sepele kan nanti akhirnya gitu. Jadi kita memang sudah komitmen nggak pakai pengawet, akhirnya kita harus komitmen produksi hari ini, kita packing besok pagi langsung berangkat satu Misal kali. habis produksi gitu, terus kalau masih ada sisanya itu di mana? Kita biasanya naruh di toko eceran, keplesan di warung-warung seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, dan kami bertahan karena faktor toko eceran tadi, karena toko oleh dalam kondisi pandemi seperti ini benar-benar turun. Berarti punya pelanggan tetap. Sudah punya pelanggan tetap sekitar 20 toko saya. Bukan, kalau toko kecil ini hanya sekitar 8 toko. Terima kasih atas waktu Ibu telah menyempatkan untuk kami wawancarai. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know you don't care as much as I do, but I'm just content with me next to you.